Assalamualaikum. Pertemuan selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2 program linier. Dalam program linier kita akan masuk subbab sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita bahas dulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Dapat kalian lihat di sini, pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Variabel yang bisa digunakan ialah variabel x dan y. Di sini ada beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, ax tambah by kurang dari atau sama dengan c. Kemudian ax tambah by lebih dari atau sama dengan c. Ax tambah by kurang dari c, dan Ax tambah by lebih dari c, dengan ABC merupakan bilangan real. Di sini A dan B dinamakan koefisien, C dinamakan konstanta, X dan Y adalah variabel. Kemudian yang kedua adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier di sini adalah nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linier yang diberikan. Himpunan penyelesaian PTLDV berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Dari daerah tersebut kita dapatkan daerah penyelesaian. Di sini ada dua cara untuk mencari daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama menggunakan metode uji titik. Berikut langkah-langkahnya. Misalkan diketahui sebuah pertidaksamaan linier dua variabel Ax tambah By kurang dari atau sama dengan C. Yang pertama kita gambarkan dulu grafik Ax tambah By sama dengan C. Jadi perlu kalian perhatikan, jika tanda ketidaksamaannya berupa kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Jadi di sini bisa kalian lihat, kalau kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, garis pembatasnya yaitu garis penuh atau garis utuh. Kalau pertidaksamaannya berupa kurang dari atau lebih dari saja, tidak ada sama dengannya, garis pembatasnya itu garis putus-putus. Nanti akan kalian lihat perbedaannya pada contoh soal. Yang kedua, uji titik. Di sini untuk uji titik kalian ambil sebarang titik di luar garis Ax tambah By. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis, kalian ambil titiknya bisa di kanan atau di kiri garis, sebarang titik yang tidak pada garis. Jadi apabila setelah kalian ambil titik tersebut, kalian substitusikan ke pertidaksamaannya. Kalau dia sesuai dengan tandanya, di sini contohnya kurang dari atau sama dengan C. Apabila benar, setelah kalian substitusikan hasilnya kurang dari sama dengan konstanta, maka dia bernilai benar. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik yang kalian ambil tadi. Kemudian yang B, apabila ketidaksamaannya bernilai salah atau setelah kalian substitusikan titik yang kalian ambil ke pertidaksamaannya itu nilainya lebih dari C, maka kan dia bernilai salah. Jadi daerah penyelesaiannya adalah tidak termuat pada titik yang kalian ambil. Kemudian di sini cara keduanya memperhatikan tanda ketidaksamaan. Daerah penyelesaian PTLDV dapat ditentukan di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Berikut langkah-langkahnya bisa kalian lihat. Pastikan di sini yang pertama kalian pastikan koefisien X dari pertidaksamaan tersebut positif. Jika tidak positif, kalian kalikan dengan negatif 1. Ingat, jika pertidaksamaan dikali negatif 1, tanda ketidaksamaannya berubah. Kemudian yang kedua, di sini tanda ketidaksamaannya berubah tuh misalnya
sebelumnya kurang dari, setelah dikalikan dengan negatif 1 dia berubah jadi lebih dari, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, jika koefisien X dari PTLDV sudah positif, tinggal kalian perhatikan tanda ketidaksamaannya. Yang pertama, jika tanda ketidaksamaan kurang dari, daerah penyelesaian di kiri garis pembatas. Ingat ya, DP di sini adalah daerah penyelesaian. Kemudian jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, DP-nya di kiri dan pada garis pembatas. Berarti ada dua daerah penyelesaian. Kemudian jika tanda ketidaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya di kanan. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, DP-nya di kanan dan pada garis pembatas. Contoh, di sini 3X tambah 6Y lebih dari atau sama dengan 8. Perhatikan X-nya atau koefisien X-nya sudah positif. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di kanan dan pada garis 3X tambah 6Y sama dengan 8. Kemudian contoh kedua, negatif 2X tambah 7Y lebih dari atau sama dengan 14. Tadi dikatakan bahwa apabila koefisien X-nya negatif, maka kita rubah menjadi positif dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Karena kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya berubah. Di sini sembulannya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi daerah penyelesaiannya di kiri dan pada garis tersebut, yaitu negatif 2X tambah 7Y sama dengan 14. Di sini daerah penyelesaian dengan syarat A lebih dari 0. A lebih dari 0 sini adalah A itu adalah koefisien dari X yang nilainya lebih dari 0. Jadi untuk yang pertama, di sini AX tambah BY lebih dari C. Kenapa garisnya putus-putus? Karena tandanya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau untuk pertidaksamaan AX tambah BY lebih dari C, daerah penyelesaiannya bisa kalian lihat di kanan garis pembatas. Ini garis pembatasnya, daerahnya di kanan. Kalau untuk yang AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, karena ada lebih dari sama dengan C, kalian lihat di sini, maka daerah penyelesaiannya di kanan dan pada garis pembatas. Ini untuk yang AX tambah BY kurang dari sama dengan C, maka daerah penyelesaiannya di kiri dan pada garis pembatas. Yang ini AX tambah BY kurang dari C. Ingat ya, kalau kurang dari dan lebih dari tanpa ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Kemudian untuk yang ini AX tambah BY lebih dari C, daerah penyelesaiannya di kanan garis pembatas. Yang ini juga karena lebih dari sama dengan C, di kanan dan di garis pembatas. Kemudian setelah pertidaksamaan, kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini karena sistem berarti pertidaksamaannya lebih dari satu, bisa 2 atau lebih. Dan grafik atau daerah penyelesaiannya di situ adalah daerah di bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan daerah penyelesaian semua PTLDV penyusun SPTLDV. Jadi daerah penyelesaiannya merupakan gabungan dari daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini contohnya yang pertama ada 3 pertidaksamaan linier. Yang pertama 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 30. Yang kedua X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Yang ketiga X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalian bisa lihat grafik ini. Grafik yang ini, daerah penyelesaiannya ada yang diarsir itu bisa kalian lihat 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 30. Karena koefisien X nya sudah positif dan tandanya kurang dari atau sama dengan, jadi daerah penyelesaiannya di kiri dan pada garis.
Sekarang kalian perhatikan ini. Untuk yang 5x tambah 6y sama dengan 30. Garisnya yang ini sesuai yang tadi Ibu jelaskan, bahwa apabila tandanya kurang dari atau sama dengan dan koefisien x-nya sudah positif, maka daerah penyelesaiannya adalah di kiri garis dan pada garis 5x tambah 6y sama dengan 30. Kemudian ke pertidaksamaan kedua. Di sini pertidaksamaan keduanya adalah x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 8. X-nya sudah positif, tandanya lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di kanan. Di kanan dan pada garis x tambah 4y sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaannya adalah x lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini x lebih dari atau sama dengan 0, berarti mulai dari garis x di sini, ini koordinat x, karena dikatakan bahwa lebih dari 0, berarti seluruh daerah di atas garis x adalah daerah penyelesaiannya. Jadi sesuai dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, maka daerah yang terkena arsir dari ketiga pertidaksamaan itu adalah di sini. Maka ini adalah daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang 3 tadi, yang ini. Jadi ini cara menentukan daerah penyelesaian menggunakan tanda ketidaksamaannya. Kemudian biar lebih mudah kita ke contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Ibu contohkan yang 1A, 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian x kurang y kurang dari 1. X lebih dari atau sama dengan 1. Jadi ada 3 pertidaksamaan di situ. Untuk menggambarkan grafiknya, kalian menggunakan uji titik. Jadi di sini uji titik yaitu dengan cara kalian mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut. Jadi yang pertama, garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Memotong sumbu x di titik 4,0 dan memotong sumbu y di titik 0,3. Uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Ingat tadi apabila kalian substitusikan sebuah titik, maka kalian bisa lihat daerah penyelesaiannya. Atau jika kalian menggunakan tanda ketidaksamaan tadi, di sini kan 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Karena x-nya sudah bernilai positif dan tandanya lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di kanan garis dan di garis pembatas, yaitu garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Jadi di sini kan garisnya 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Jadi kalau kalian mau menggambarkan garisnya di koordinat kartesius, kalian tinggal buat x dan y. Kalau x-nya 0, maka y-nya 12 bagi 4 sama dengan 3. Kalau y-nya 0, maka 12 bagi 3, maka x-nya 4. Jadi kalian dapat 2 titik, 0,3 dan 4,0. Dari titik ini kalian bisa menggambarkan garis tersebut di koordinat kartesius. X, ini titik 0,0. Jadi kita buat yang pertama 0,3, berarti ini x, ini y, 0,3 nanti di sini. Kemudian 4,0 berarti di sini. Ini 1 2 3, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nih, titik ini yang akan
kalian gabungkan. Ibu enggak pakai penggaris, jadi kalau kalian gambarkan di rumah, kalian gambarkan dengan rapi. Jadi di sini karena tandanya lebih dari atau sama dengan dan X-nya positif, kita ingat dengan cara memperhatikan tadi ketidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya adalah di atas ini. Itu untuk yang 3X tambah 4Y. Kemudian yang kedua adalah X kurang Y kurang dari 1. Jadi kalian perhatikan, kalau misalnya ini caranya sama untuk kalian menggambarkannya. Ingat ya, kurang dari berarti garisnya putus. Sekarang X nya 0, maka Y nya negatif 1. Apabila Y nya 0, X nya sama dengan 1. Jadi kalian dapat 2 titik, 0, negatif 1 dan 1,0. Jadi ibu panjangkan garisnya supaya mudah untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu. Akan lebih mudah apabila kalian gambarkan dalam satu koordinat kartesius, karena akan kelihatan nanti daerah penyelesaiannya di mana. Kemudian di sini ibu tambahkan untuk yang negatifnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi di sini titik yang pertama 0, negatif 1. 0, negatif 1. Berarti di sini ya, Y-nya negatif 1. Sekarang 1,0. Berarti di sini. Ini tinggal kalian hubungkan panjang seperti ini. Ini buat dulu. Yang ini tadi garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kemudian yang ini garis, ini karena dia tidak ada sama dengannya, seharusnya garisnya putus-putus ya. Nah, jadi ibu kasih tanda kayak gini aja supaya lebih jelas. Ini X kurang Y kurang dari 1. Ingat, ibu keliru tadi, seharusnya kalau untuk yang tidak ada tanda sama dengannya garisnya putus. Kemudian tadi pertidaksamaan yang ketiga adalah X lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kalau untuk yang X lebih dari sama dengan 1 ini, di sini X sama dengan 1 kan di sini. Tinggal kalian tarik garis lurus seperti ini. Karena dia lebih dari sama dengan 1, maka dia ke kanan. Untuk yang X kurang Y kurang dari 1, karena dia kurang dari, tadi kalian ingat kalau kurang dari maka daerahnya di sebelah kiri garis, maka di sini. Nah, dari sini kalian bisa lihat di mana daerah penyelesaiannya, di mana daerah yang terkena arsiran seluruh garis yang udah kalian gambar tadi. Bisa kalian lihat, kalau garis yang pertama dia ke atas. Nih ibu pakai pensil. Kalau garis yang pertama dia ke atas seperti ini. Kalau garis yang kedua dia ke kiri. Dan garis yang terakhir adalah dia ke sebelah kanan. Nah, kalian bisa lihat. Bukan yang ini ya daerah penyelesaiannya. Kalau yang ini dia tidak terkena arsiran oleh garis yang 3X tambah 4Y sama dengan 12 karena dia ke atas. Kalau yang ini dia tidak kena garis yang dua-duanya X kurang Y kurang dari 1 dan 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jadi daerah yang terkena seluruh arsir adalah di sini. Ini DP karena dia kena arsiran. Garis pertama dia kena arsir, garis kedua dia juga kena arsir, dan yang ketiga juga kena arsir. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Jadi ingat, daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan itu adalah daerah yang terkena arsiran seluruh daerah penyelesaian setiap garis.
Jadi kayak gitu. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang di atas. Atau gambar yang lebih bagus bisa kalian lihat di sini. Nah, ini garis yang pertama, 3x tambah 4y sama dengan 12. Ini garis yang kedua, garisnya putus-putus karena yang ini pertidaksamanya adalah X kurang Y kurang dari 1, tidak ada sama dengannya tapi hanya kurang dari, maka garisnya putus-putus. Yang ketiga yang ini X lebih dari atau sama dengan 1, jadi garisnya garis utuh, daerahnya ke kanan nih kan, daerahnya ke kanan. Kalau misalnya di buku yang ibu tunjukkan ini dia menggambarkannya satu-satu, jadi kalau satu-satu kayak gini kalian susah menentukan daerah mana yang terkena seluruh arsiran. Ini gambar yang pertama untuk garis ini gambar yang kedua untuk garis yang ini, dan yang ini gambar ketiga untuk garis yang X lebih dari sama dengan 1. Setelah digabungkan kayak gini. Cuman dalam pengerjaannya akan lebih mudah apabila kalian gambarkan di dalam satu koordinat kayak yang ibu tadi, dan usahakan kalau kalian gambarkannya itu gambarkan dengan rapi supaya mudah untuk melihat daerah penyelesaiannya. Jadi begitu kira-kira untuk yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang paham silahkan nanti ditanyakan ibu di grup. Tapi ingat, sebelum bertanya dengarkan dulu penjelasan ibu di video ini dan perhatikan yang ibu kasih di video ini. Bukunya bisa kalian capture dari setiap videonya karena ibu usahakan supaya videonya terlihat jelas. Ini ibu ulangi supaya kalian mudah untuk capture-nya. Ibu kasih waktu ya. Udah, lanjut. Ini contoh soalnya. Ibu kasih sekalian contoh soal yang 1B. Udah, sekian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.